Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ibu Muti, kembali lagi bersama saya Bayu Nugraha di program acara Kata Kang Iis. Kang Iis apa kabar? Alhamdulillah, sehat? baik, sehat, alhamdulillah. Sehat. Kita jaga jarak ya. Jaga jarak, betul. Jaga jarak. 1, 2, 3, 1,5 udah aman. Iya. Dan sudah sesuai prosedur prokes ya. Betul, sesuai prokes ya. Dan Kang Iis nih seru banget nih. Hari ini kita lagi ada di mana sih? Kita ada di mana nih? Di mana nih? Ya, suasana akhir pekan. Ini tanggal 23 Oktober. Akhir Oktober yang cerah menuju ke arah-arah panas. Terus sepertinya menjelang peralihan transisi antara transisi cuaca ya. peralihan transisi itu juga. Oh, peralihan transisi. Transisi antara musim kemarau ke musim hujan. Hari-hari ini udah beberapa hujan yang datang yang bikin adem, tapi panas masih menyengat, tapi tidak apa-apa. Sekarang suasananya akhir pekan kita ada di Kongji Cafe. Kongji Cafe, salah satu kafe yang sudah dikenal di seputar Cikarang, Kabupaten Bekasi, dan ini ada di lantai dasar sentra grosir Cikarang kita nih. Oke, ya benar. Bareng sama Mas Berry dan Mas Adi. Mana tadi ya? Ada di belakang. Ada di belakang. Oh, iya, ke belakang. Oh, dia ngopinya di sana dia. Kejauhan. Jauhan di belakang pasar. Padahal di sini juga bisa ya kalau mau di sini. Nggak mau katanya ini apa? Nggak pede kan? Oh, nggak pede. Iya, nggak sesuai budget kali. Beda budget. Nah, sahabat Ibu Muti, diinformasikan kita saat ini sedang ada di Kongji Cafe, tepatnya di sentra grosir Cikarang lantai dasar. Kalau kalian bingung ya kalau mau nongkrong kemana, malam mingguan kemana, sama keluarga, sama sahabat, sama pacar, sama teman, kesini aja ke Kongji Cafe di sentra grosir Cikarang ya. Betul. So, nah di sentra grosir Cikarang, tepatnya di Cafe Kongji Cafe ini juga prokesnya ketat ya Kang ya? Ya, sudah sesuai prosedur protokol COVID-19. Betul, tetap menerapkan protokol kesehatan yang memang sudah diberlakukan, yang sudah harus dijalankan di seluruh tenan-tenan atau kafe-kafe ya. Iya, betul. Kabar baik nih. Kabar baik, iya. Alhamdulillah ya. Pastinya kita ingin menghadirkan kabar-kabar yang menggembirakan ya, kabar-kabar yang menyeramkan, menyedihkan, apalagi kabar-kabar yang hoax. Aduh, itu jauh-jauh deh. Jauh-jauh deh. Bukan tugasnya kita. Iya, betul ya. Kabar-kabar yang cuma kepo-kepoan kayak gitu. Tugas kita ngabarin yang baik-baik, yang bagus-bagus. Yang bisa membuat kita lebih semangat dalam hidup ini. Ya. Yang bisa membuat kita lebih optimistis memandang masa depan. Sekarang pandemi juga sudah mulai berangsur pulih ya. Dan itu kabar baik pertamanya. Nah, ini dia kabar baiknya. Mas Bayu, Bekasi level 2. Alhamdulillah. Kalau makan kuliner yang pedas-pedas tuh level itu beda lagi. Level 2 kayak gimana? Itu beda lagi. Oh, beda lagi ya? Kalau makanan level 2 pedasnya ya itu becete. Iya. Kalau makanan ya. Tapi kalau masalah COVID level 2 itu udah aman. Udah aman. Kemarin saja kan kita waktu tanggal berapa itu ya? Beberapa hari yang lalu. Belum lama itu kan ada beredar instruksi Menteri Dalam Negeri, Inmendagri, PPKM Jawa Bali, dan setelah dibaca, wah ternyata Kabupaten Bekasi masuk level 2. Senang banget itu ya. Semua menyambut baik dari tentunya jajaran pemerintah Kabupaten Bekasi, dari pihak pelaku usaha, masyarakat juga menyambut baik karena tentunya level 2 ini diberlakukannya status PPKM level 2 ini kan akan diikuti oleh adanya pelonggaran-pelonggaran beberapa sektor. Iya, betul. Yang seperti disampaikan oleh Bapak PJ Bupati Bekasi, Pak Dhani Ramdan, menyebutkan bahwa mudah-mudahan ini nanti ada aturan-aturan yang akan dibuat bahwa pelonggaran ini bisa membangkitkan pemulihan ekonomi di Kabupaten Bekasi. Itu yang terpenting ya. Iya, betul. Karena memang sebenarnya pasca COVID itu memang meningkatkan ekonomi itu memang harus. Ya benar, itu memang salah satunya karena sudah terlalu lelah kita, dan pemulihan ekonomi di Kabupaten Bekasi mudah-mudahan di level 2 ini akan berjalan dengan baik, sektor perekonomian bangkit kembali dan masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal, sektor-sektor usaha juga. Kemudian sebenarnya seperti disampaikan Pak PJ Bupati Bekasi bahwa ya dari kemarin-kemarin sebenarnya kondisi pandemi di Kabupaten Bekasi sudah lumayan bagus ya. Cuman memang ada indikator baru bahwa salah satu syarat untuk masuk di level 2 PPKM level 2 itu salah satunya cakupan vaksinasi harus sudah mencapai 70%
70%. 70%. Iya, 70%. Dan alhamdulillah sekarang Kabupaten Bekasi sudah kayaknya sih sudah mencapai ya. 70 ya. Kalau nggak salah dari minggu kemarin juga sudah 70 ya, Kang? Sudah ya, sudah 70 ya. Ya. Nanti kita akan lihat update-nya. Dan mungkin untuk beberapa kecamatan pun itu ya semakin menggembirakan. Desa-desa yang katakanlah udah masuk herd immunity ya, sudah mencapai angka-angka vaksinasi dosis pertama yang sudah mencapai 80% lebih, itu pun sudah banyak gitu kan. Tinggal tentunya di suasana status level 2 ini juga kita harus tetap berhati-hati. Benar. Karena memang jangan sampai apa ya, kebablasan ya. Jangan sampai keenakan Bahwa seolah udah level 2, udah level 2 nih, kita bebas gitu kan. Padahal sebenarnya Iya. Di antara kabar gembira Kabupaten Bekasi level 2, sekarang kan muncul berita siaga untuk antisipasi gelombang ketiga. Ini bulan Oktober ya, Oktober, November, Desember. Biasanya di akhir Desember nih ya Kang ya. Kenapa kita harus waspada gelombang ketiga? Karena biasanya di akhir Desember tuh libur panjang lumayan ya, lumayan. Itu bisa jadi salah satu pemicu. Ya, Mas Bayu juga mungkin sama teman-teman sudah berpikir, wah nanti tahun baru kemana ya? Aduh, nggak kepikiran ya Kang. Ini memang antara apa ya? Emang dilema juga ya, antara kita semangat wah level 2 nih gitu kan. Malah mungkin bisa menuju ke level 1, tapi di sisi lain ada ancaman juga gelombang ketiga ini yang kita percaya tidak percaya, kita harus percaya juga sih. Soalnya memang sudah, kenapa tentunya dari pihak pemerintah pusat maupun daerah harus bersiaga. Karena ini kan bukan ramalan kan? Betul. Gelombang ketiga bukan ramalan, tapi sesuai dengan apa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Ambil pelajaran dari tahun sebelumnya. Bahwa setiap ada tahun baru, mungkin Nataru ya, Natal dan tahun baru, setiap Idul Fitri kemarin itu pasca perayaan tersebut itu kembali melonjak kasus COVID-nya. Nah, itu yang harus diantisipasi. Nah, menurut Kang Yus sendiri nih, apa yang harus kita lakukan nih untuk mengantisipasi ini? Ya, saya kira perlu edukasi kembali ya, mengingatkan kembali kesadaran kolektif semua masyarakat. Satgas COVID juga tentunya yang kemarin sudah dibentuk dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, RT, RW. Selama ini kan fokus semua ke vaksin ya, semua fokus ke vaksin. Dan ketika vaksin sudah dilakukan, ini kan seperti ada rasa percaya diri yang takutnya berlebihan di tengah masyarakat kan, bahwa kan udah divaksin nih, gitu kan. Ternyata itu pun bukan salah satu jaminan bahwa kita sudah divaksin. Kemudian ketika terjadi lonjakan kasus, muncul klaster baru, terus ternyata tidak terjadi apa-apa, itu yang harus kita antisipasi, bisa saja terjadi kan. Ya artinya bahwa ini memang harus benar-benar siaga gitu, dimanapun juga. Oke lah kita merasa lebih gembira, lebih senang karena Kabupaten Bekasi sudah level 2, lebih longgar, tapi kita tetap kudu ingat gitu kan, bahwa bahaya bisa saja terjadi, termasuk seperti di negara-negara lain kan itu juga terjadi kan. Sempat ceroboh ya? Ya, termasuk sudah aman, mereka sudah tidak mewajibkan menggunakan masker, katanya berapa bulan kemudian melonjak lagi. Ini Kang Yus, ngomong-ngomong antisipasi untuk lonjakan gelombang ketiga nih ya, buat sahabat Wibawa Mukti yang ingin mengakses atau ingin mengetahui ini, di bekasicap.go.id ada informasi nih 5 langkah menghadapi potensi gelombang ketiga COVID-19 ya. Kalau sahabat Wibawa Mukti mau lihat, mau cek, sok aja cek website resminya Kabupaten Bekasi di bekasicap.go.id. Yang pertama itu meningkatkan kapasitas tes COVID-19. Meningkatkan kapasitas. Betul. Meningkatkan kapasitas tes COVID ya, mulai dari swab, PCR gitu-gitu ya Kang ya. Terus betul. juga vaksinasi pun masih harus terus dijalankan. Terus yang kedua itu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Artinya kita tidak boleh berpikir bahwa PPKM level 2, level 1, terus 0, nggak ada PPKM lagi. Nah itu artinya bahwa peringatan ini menginginkan, mengharuskan bahwa PPKM itu jangan sampai dilepas gitu kan, tetap harus ada gitu kan. Kalaupun ada pelonggaran itu harus secara bertahap, pelan-pelan gitu kan, dan jangan berpikir udah nggak ada PPKM, udah nggak ada PSBB, mungkin itu maksudnya. Iya, mungkin itu kan. Nah terus yang ketiga itu sosialisasi, ini penting nih kayaknya nih ya. Iya. Sosialisasi memang harus dilakukan baik dari instansi pemerintah
swasta, bahkan juga ya kita sebagai individual juga wajib mensosialisasikan kan untuk menginformasikan hal-hal yang baik tentunya. Nah yang keempat itu vaksinasi. Langkah selanjutnya adalah program vaksinasi yang terus dipercepat meskipun saat ini jumlah kasus COVID di Indonesia mulai melandai. Terus yang kelima atau yang terakhir yaitu akses masuk dari luar negeri. Ini maksudnya akses masuk dari luar negeri itu gimana sih? Kan masalahnya yang berita terbaru menyebutkan bahwa Singapura yang begitu ketat gitu kan, ya mungkin penanganan COVID-nya juga sangat apik gitu kan, karena memang penduduknya sedikit. Iya, betul. Mungkin pemerintahnya juga katakanlah karena penduduk sedikit dan wilayahnya juga tidak luas, lebih siap. Tapi ternyata Singapura juga terjadi ledakan lagi. Yang katakanlah negara maju gitu kan, dan warga atau masyarakatnya juga sangat berpendidikan, tetap bisa terjadi. Apalagi di kita yang masih banyak yang sembrono, yang ceroboh kan. Betul. Nah itu yang sebenarnya mengkhawatirkan ya. Ya tadi emang di awal kita berpikir kita ingin menyampaikan kabar-kabar gembira, tapi memang faktanya kita juga harus tetap siaga sih ya. Tetap waspada gitu kan, bahwa kabar-kabar seperti itu bukan hoax kan, bukan hoax bahwa kemungkinan akan terjadi gelombang ketiga itu. Kalaupun misalnya sekarang kan mungkin dilemanya begini ya, kaitan dengan liburan akhir tahun. Tempat-tempat wisata mulai dibuka gitu kan, terus juga pusat-pusat perbelanjaan mulai dilonggarkan, tapi di satu sisi ancaman juga sepertinya yang harus benar-benar kita siaga kan. Tapi pentingnya diri kita sendiri harus lebih sadar ya, karena ya nggak mungkin, maksudnya pemerintah kan hanya mengurus keseluruhan. Secara pribadi kan yang tahu yang baik yang enggaknya itu kita sendiri yang tahu. Jadi ya mau nggak mau balik lagi ke kitanya. Nah itu dia, balik lagi ke kita sudah terlatih lah kan, keluar masuk zona merah dan sebagainya. Gimana gak enaknya ada PSBB sangat ketat, makanya harus dijagain bareng-bareng ya. Terus satu lagi mungkin kabar gembira terkait dengan COVID ini. Kalau kita lihat kan jumlah korban COVID di Kabupaten Bekasi kan cukup banyak ya. Bahwa selama pandemi dari tahun 2020 sampai Oktober 2021 ini yang meninggal kan tidak sedikit ya. Ada 539 orang yang meninggal di Kabupaten Bekasi ya. Warga Kabupaten Bekasi yang meninggal karena COVID 539. Nah ini mereka juga kan meninggalkan korban misalnya anak-anaknya gitu kan. Dan berdasarkan data dari Dinas Sosial PMK Bekasi bahwa ada 1.644 anak korban COVID. Kabupaten Bekasi. Jadi hampir 1.600 lebih ini mereka yang mungkin bapaknya meninggal karena COVID atau ibunya, atau bahkan kedua-duanya. Atau kedua-duanya bisa terjadi itu ya di berbagai daerah. Dari 539 yang meninggal, 1.644 ini bukan mewariskan yang meninggalkan anak-anak yatim atau piatu. Dan tentunya PMK Bekasi juga tidak tinggal diam, sudah didata. Kenapa angka ini muncul? Karena memang tidak hanya dihitung, tapi akan diberikan bantuan gitu, Mas Bayu ya. Jadi ada bentuk perhatian dari pemerintah. Betul. Jadi seperti disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, bahwa bantuan tersebut akan dibagi baik dari pemerintah pusat, juga ada dari pemerintah daerah juga ada. Jadi ada 527 anak yatim yang akan mendapatkan bansos dari Kementerian Sosial sebesar 200.000 per anak, alhamdulillah ya. Nah untuk pengalokasian dari Kemensos ini sudah divalidasi, jadi mudah-mudahan bisa segera terrealisasi. Saya bisa baca padahal nggak pakai kacamata ya, berarti jago juga. Jadi nyesel deh, nggak nyesel kan? Iya. Jadi mereka nih anak-anak korban COVID ini akan dibuatkan tabungan gitu ya. Jadi sebesar akan dibuatkan tabungan dan per bulannya itu 200.000 sampai akhir tahun ya. Kemudian bantuan sosial dari pemerintah Kabupaten Bekasi ini akan diberikan kepada 500 orang anak yatim. Ini juga termasuk ada dana Corporate Social Responsibility atau CSR dari Bank Jabar. Setiap anak yatim akan mendapatkan bantuan sebesar 900.000 dengan penyaluran bantuan berjangka selama 3 bulan. Gitu ya. Jadi bantuan dari pusat, dari pemerintah pusat dan juga pemerintah Kabupaten Bekasi untuk ada perhatiannya juga ya untuk korban-korban anak-anak yang ditinggalkan sama orang tuanya, baik ibu ataupun bapaknya. Betul. Ya, gimana juga kita harus tetap
jangan lupa bahagia ya. Betul. Tetap waspada, tapi kita nikmati aja lah suasana akhir pekan, suasana Kabupaten Bekasi di level 2 ini, gitu kan, dengan penuh kesadaran, saling jaga supaya tidak muncul lagi klaster, gitu kan, biar kita happy. Atau datang ke Kongji Cafe boleh sini, Setuju. kopi-kopi cantik sini lebih benar. asik Kongji ya. Cafe lebih nyaman. Iya, dengan harga yang pasti terjangkau. Betul. Oke. Betul, tidak menguras kantong cuma di Kongji Cafe tentunya ya. Iya. Kang Yus, nanti kita balik lagi. Siap. Untuk pembahasan yang selanjutnya, sahabat Wibawa Mukti, jangan kemana-mana, tetap di Kata Kang Yus.